Selamat siang semuanya, buat yang hadir juga di Inacraft ataupun yang juga nonton kita di Inacraft Market dan juga ASEPI YouTube ASEPI Official. Selamat datang di Podcraft, podcastnya Inacraft. Yang kali ini kita kedatangan seorang ketua terpilih dari BPD ASEPI Jawa Timur, yaitu Ibu atau aku biasa manggilnya Mbak, ya, Mbak Yeti. Nanti kita akan tanya detailnya, nama dan lebih besarnya. Buat teman-teman yang baru gabung, ini masih dalam rangkaian acara Inacraft, pameran terbesar kerajinan tangan di Indonesia yang berlangsung dari tanggal 5 sampai tanggal 9, dari Rabu sampai Minggu nanti di Jakarta International Convention Center. Kalian bisa searching di sini, bisa lihat produk-produk kerajinan yang ada dari seluruh Indonesia. Oke, kita kembali ke bintang tamu kita. Kali ini ada Mbak Yeti, monggo diperkenalkan. Nama, usahanya apa ya? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Ya, perkenalkan nama saya Safni Yeti. Safni Yeti, oke. Untuk produk saya sendiri itu adalah produsen bunga dari kulit jagung. Produsen bunga dari kulit jagung, Ya. Oke, mantap sekali ya. Terus Untuk kita jadi produk apa tuh? Dijadikan apa? untuk seserahan, souvenir, dekorasi, apa? Ya. Tembok ya, wall hanging juga dekorasi masuk. untuk pertunangan. Oh, tunangan, oke. Untuk apa? Ulang Lokasinya, tahun. lokasinya Di Surabaya. di Surabaya. Oke, mantap. Nah, pertama saya tadi udah ucapkan, ya, saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat Mbak Yeti telah terpilih menjadi Ketua BPD ASEPI Jawa Timur. Nah, cerita tentang BPD nih, Mbak Yeti. Nah, berapa anggota yang sekarang Mbak Yeti yang aktif? Terus Jawa Timur ini berapa kota kabupaten? Untuk anggota yang ada di data Di itu data yang aktif, sekitar 100. 100, oke. Nah, kali ini kita lagi menseleksi. Oke. Seleksi dalam rangka memilah-milah. Oke, mana kurasi yang, ya? Kurasi. Iya. Nah, itu sekarang yang masih Aktif? aktif sekitar 60. 60 itu kan belum tentu semua ikut Inacraft ya. Ada daftar kali ini, ada yang 50 yang ikut. yang ikut 50. Berarti kan ada yang tidak, kali ini nggak ikut dulu gitu ya. Ya. Oke. Nah, itu terdiri dari yang kolonial sama yang Gen Z. Wah, oke. ini. Berarti Jadi udah mulai kita pilah-pilah ini. Pilah-pilah, oke. Mulai kita pilah-pilah. Sekitar enggak banyak juga sih yang untuk Gen Z ini ya. Biasanya belum banyak. Belum. Oke. Masih IPR nih 20% lah. 20%. Iya, Oke. Tetapi sudah berani ikut Inacraft secara Tampil ya? mandiri, secara mandiri. Oke. Karena kita pembinaan kepada anggota itu biasanya melalui dinas dulu mereka. Oke, mereka ikut dinas dulu ya. Dinas atau BUMN. BUMN, yang ada di Jawa Timur ya. Beberapa kali mengikuti dinas, mereka melihat sendiri potensinya. Potensinya betul. Bagaimana di Inacraft dan berhitung juga kan. Oke. Nah, dan melihat peluang-peluang. Betul. Tahun depannya biasanya mereka ikut sendiri. Oke, berarti beberapa yang dari apa pengusaha ini mereka coba ikut dulu dari dinas, setelah ikut nanti baru di follow up ya, apakah mungkin gitu kan ditawari juga gitu ya? Ya. Oke. Biasanya begitu. Yang kali yang aktif tadi 60 itu, yang tidak semuanya ikut Inacraft itu tersebar ke berapa kota atau kabupaten? Jawa Timur mempunyai 38 kota kabupaten. Oke, 38. Oke. Nah, Apakah semuanya ada anggota ASEPI-nya? Belum. Belum ya, ini ya. Oke. Masih separuh. Masih separuhnya. Masih separuh. Oke. Karena ada beberapa kabupaten kota itu belum masuk untuk. Oke, belum ada anggotanya ya. Iya, artisannya ya. Artisannya oke. Ya. Kita sebutnya sekarang artisan ya, bukan. Kita sebutnya artisan ya. Ya, Oke. artisan. Nah, Seperti itu. kalau dari yang selalu ikut atau yang dominan itu selain kota Surabaya pastinya. Surabaya Raya. Surabaya Raya itu apa aja? Berarti Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Gresik. Oke. Malang banyak. Malang juga. Malang banyak. Madura ada yang jadi anggota?
Madura ada. Ada. Dari kota mana? Dari Bangkalan. Bangkalan, dari Kabupaten Bangkalan. Bangkalan ada, Pamekasan, Pamekasan ada. Oke. Ya, kalau Bangkalan itu daun agel. Oh, daun naga. Oh, Yang di agel ya? Agel. Daun Jadi agel craft ya? Iya, Oh, jadi oke. tas ada. Cuma Kali ini ikut apa enggak? kali ini enggak ikut. Enggak ikut ya? Nggak Daun ikut. agel, tapi ya batiknya juga ada. Batik ada. Ada. Dari Sampang atau Sumatera Dari belum ada? Poda itu mana? Podak kalau nggak salah Bangkalan ya. Bangkalan apa Pamekasan ya itu? Ya. Nah, itu. Sorry ya, Nah, nanti itu. cek lagi ya, nanti cek lagi ya. Batik Podak ya. Itu Pamekasan ada. Banyuwangi? Bangkalan ada. Dari Banyuwangi, Jember Banyuwangi ada. ada. Banyuwangi, Oke, Jember, kalau mulai dari ujung ya. Iya, Jadi iya, kita iya. dari ujung tuh Banyuwangi, Ah, ujungnya sebelah barat itu Ngawi. 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 Oke, itu ada. Ada? Oke. Ada. Nah, Tengah-tengahnya mungkin yang enggak ada seperti apa? kabupaten mana yang enggak ada ya? Lumajang? Bondowoso. Bondowoso. Lumajang, Ah. Situbondo. Magetan? Itu Magetan belum. Belum juga. Oke. Madiun, Kota Madiun ada. Kota Madiun ada. Ya, Nah, Nganjuk ada. Jombang, Mojokerto ada. ngomongin program nih sebagai ketua terpilih. Kalau dalam waktu dekat ini ngapain nih? Mau ngapain nih? Selain tadi mengkurasi lagi memilahkan nih pasti kan karena melanjutkan estafet yang sebelumnya pengen tahu nih siapa yang aktif ya kan ya. Nah, selain itu apa nih? Ada rencana apa? Ke depan. Ke depannya dalam waktu dekat. Goalnya itu Iya. untuk ekspor. Ekspor ya. Untuk ekspor. Oke. Nah, bagaimana kita mencapai goal tersebut Ya, oke. adalah melalui penerobosan Ah. kita melingkan. Jadi misalnya di Surabaya itu ada Surabaya Export Center. Oke, itu Nah, dari itu ada dari pemerintah. dari Kemendak. Oh, dari Kemendak. Oke. Ya, dari Jadi melakukan Kemendak. terobosan ya. Nah, melakukan terobosan untuk melingkan. Oke, melingkan dari Mereka kan punya pengusaha. buyer, Ah, nah, kita punya UKM yang Oke. berpotensi Benar. untuk ekspor. Nah, itu goalnya ya. Itu goalnya. Nah, bagaimana untuk mencapai goal itu adalah melakukan pelatihan-pelatihan. Oke, berarti Tapi pelatihan-pelatihan. pelatihannya sudah pelatihan ekspor. Oke. Kita sudah tidak lagi misalnya desainnya, Produksinya produksinya enggak. gitu sudah enggak. Sudah Jadi ya. bagaimana Sudah menerobos meningkat nih kan ya. Iya, karena Oke. mereka sudah rata-rata kan sudah established ya. Iya, established benar. Nah, untuk udah- usahanya iya. itu gitu. Jadi ini membantu untuk menggolkan supaya bisa ekspor. Wah, keren banget ya. Karena memang Jangka selain panjangnya. Jawa Timur ada Jawa Tengah dan juga DIY ya. Memang ini salah satu tiga provinsi ini memang kumpul atau banyaknya produsen kerajinan itu di sini nih ya. Iya. Selain juga di Bali ya. Tapi rata-rata juga Bali juga ada diambil dari Jawa Timur Biasanya, juga. iya. Benar. Bali. Tapi di ekspornya lewat Banyuwangi. Bali, ya, Banyuwangi benar. Banyuwangi, Jember. Kalau jangka panjangnya apakah mungkin akan membentuk BPD atau BPC karena cabang-cabang karena saya pikir Jawa Timur tuh luas sekali ya. Iya. Jarak tempuhnya ke Banyuwangi dari Surabaya juga lumayan Iya. kan. Cuma karena kita sementara ini jadi potensi dari misalnya Banyuwangi Iya. itu enggak banyak, Mas. Oke. Gitu loh. Jadi 1-2 gitu, tapi sangat berpotensi untuk ekspor memang. Iya, iya. Banyuwangi sudah punya anggota yang biasanya ekspor untuk Iya, iya, kerajinan. Ah, Jadi dia kerajinan yang itu bambu. Bambu. Nah, itu ada. oke. Abaka itu ada gitu. Nah, untuk Inakraf nih, kan sekarang kita lagi di Inakraf. Ada berapa yang ikut dari yang mandiri nih anggota Jawa Timur? Terus dari kabupaten kota ada berapa banyak yang ikut juga? Total stand kita 73. 73 terdiri dari 73 dinasnya itu kedinasan ya 20. 20. Nah, sisanya mandiri. Oke, berarti 53 mandiri ya. Mandiri. Oke. Nah, ada yang Banyak. baru datang atau baru pertama kali ikut atau mereka sudah yang kedua atau ketiga kali dari semuanya? Kalau yang muda-muda ini sudah hampir 3 kali ya. Hampir kedua. 3 kali. Ada nggak yang pertama kali ikut kali ini? Kali ini yang pertama kali ikut dinas dulu. Oh, ikut dinas. Iya. Ya, nggak ada yang Nggak ada, mandiri nggak ada. langsung ya? Nggak ada. Oke, berarti memang ya kolaborasi dengan dinas ini Iya. dilakukan oleh Jawa Timur Iya. ya. Jadi mereka yang baru-baru pertama kali ikut dinas dulu, Nah. merasakan dulu sebelum mencoba untuk peruntungan mandiri. Oke. Untuk ikut Nah, secara individu gitu. gimana sih ini mungkin teman-teman yang nonton atau yang lihat ada yang dari Jawa Timur.
Nah, gimana cara gabung menjadi anggota ASEPI Jawa Timur nih? Kami mempunyai kriteria. Oke. Kalau untuk anggota ASEPI Jawa Timur itu yang pertama adalah produsen. Produsen. Produsen Oke. handicraft. Oke, buat yang nonton yang pertama Ya, adalah produsen. produsen. Jadi bukan trader. Bukan trader. Bukan trader. Jadi enggak kulaan gitu. Enggak. Nah, dia harus punya produk sendiri. Oke. Kemudian produknya tersebut itu harus orientasi ekspor. Oke, yang kedua berarti orientasi ekspor. Orientasi ekspor atau sudah ekspor. Atau sudah ekspor. Nah, gitu. Nah, yang ketiga legalitas. Legalitasnya ada minimal NIP lah. Nah, gitu. Jadi Produsen, ya kan, orientasi ekspor. produsen handicraft Di berapa? Orientasi ekspor, lalu punya atau sudah ekspor. atau sudah ekspor, punya legalitas. Nah, itu. Ya. Gampang sekali sih mestinya. Enggak terlalu Setelah punya itu, kemana ngubunginnya nih Mbak Yati? sekarang Ada ada nomor telepon atau sosial media atau website kah? ada website Ada website di mana? asepijatim.com. asepijatim.com. Nah, jangan lupa nih asepijatim.com, kalian buat warga Jawa Timur yang mau join BPD ASEPI Jawa Timur, monggo langsung cek websitenya asepi.com. IG-nya ada? asepijatim.com. Di IG-nya? IG-nya ASEPI Jatim? Ada? asepijatim @asepijatim. Ya, oh, oke, ASEPI Jatim ya. Oke, siap. Jadi kalau untuk kantornya berlokasi di Surabaya atau di mana? Sekretariat di Jalan Bawean nomor 15 sampai 17 Surabaya. Oke, berarti ada sekretariatnya. Ada sekretariat. Kalian bisa juga selain DM di Instagram atau di websitenya, nanti bisa berkunjung juga untuk konsultasi juga ya dengan para pengurus BP. Nah, tadi terkait pengurus nih, ini kan Mbak Yeti, aku belum tahu nih komposisinya. Ada berapa banyak dan Gen Z-nya apa sudah mulai dilibatkan? Boleh diceritain dong. Pengurus kita ada 7. 7, oke. Yang kolonial 3, Oke, kalau dia 3. yang 4 Gen Z. Termasuk aku Gen Z nih. Bener. Mbak Yeti masih Gen Z, tenang. Nggak dianggap yang kolonial. Nah, Mbak Yeti, berarti ini secara pengurus juga sudah ramping ya, dan teman-teman yang muda juga sudah dilibatkan. Mudah-mudahan Mbak Yeti dan tim atau tim pengurusnya maju, berkembang, membawa ASEPI Jatim semakin bermanfaat bagi anggotanya. Nah, terakhir Mbak Yeti, buat teman-teman UMKM, pengusaha UMKM di Jawa Timur ya, atau yang belum menjadi pengusaha, ada nggak saran atau ya pesan lah ketika mau terjun ke bisnis kerajinan nih? Kira-kira menurut Mbak Yeti apa nih yang paling utama nih sebelum mereka terjun nih? Karena mereka masih mungkin nggak sih saya usaha kerajinan? Apakah ini bisa buat saya hidup gitu kan? Ada nggak tips atau sarannya Mbak Yeti? Ya, kalau di Jawa Timur ya, atau kita tinggal di Indonesia ini, untuk sources bahan material itu kan banyak sekali. Banyak sekali, banyak benar. sekali. Kita tidak perlu meragukan itu. Betul. Cuma bagaimana kita bisa bertahan dan menerobos pemasarannya itu yang perlu dipentingkan. Sehingga kita harus aktif pameran-pameran seperti mengikuti Inacraft seperti ini, baik secara offline maupun online. Karena sekarang ya harus online, saya rasa harus online juga gitu. Ya, secara digital harus eksis juga ya. Iya, jadi harus menguasai teknologi juga. Jadi memang termasuk juga menyarankan yang belum pernah ke Inacraft datang ke Inacraft nih ya. Iyalah. Ya, untuk lihat ya. Iya, ini ada beberapa kemarin kan kita mengikuti Craft Forum. Iya. Yang di acara kemarin yang bawa itu. Ada beberapa yang dari teman-teman UKM ke sini hanya untuk mengikuti Craft Forum tersebut. Ya? Oh, oke. Gitu. Ya sekalian tadi. Sekalian melihat sekarang ini. Benar. Lihat marketnya ya. Lihat marketnya gitu. Sama melihat kalau di Craft Forum kan kita sudah jauh ke depan ya, bagaimana regulasi, bagaimana kita dari segi haki, dari segi regulasi pemerintah yang mendukung kita sebagai UKM, itu ada peluang-peluang seperti itu. Dan sekarang bagaimana bisa melihat pemasarannya secara langsung, yaitu langsung di media benar. Gitu. Jadi supaya bisa merasakan auranya Inacraft itu. Betul. Supaya nanti kalau ikut sudah
siap, betul-betul siap gitu Mas. Jadi Oke, mantap. Jadi last but not least, memang teman-teman yang belum datang ke Inacraft harus datang. Lihat market, lihat potensi-potensi source-nya ya, betul. sehingga bisa menjadi satu data atau bahan sebelum memutuskan terjun di bidang kerajinan. Ya, betul ya, jadi Mbak sudah Yeti? mempunyai energi sendiri Ya, gitu loh. ada energi ya, benar ya. Untuk next event misalnya Oktober kita. ya. Nah, itu yang muda-muda itu. Betul. Nah, Siap. Jadi untuk desainnya saya lihat juga sudah lain Mas. Iya, udah gitu. beda ya. Ya, Beda. karena kalau sama akan semakin Ada rasanya gitu loh, benar, ada rasanya. Benar, kompetisi juga makin lebar kalau Iya. desainnya sama. Iya. Benar. Siap Mbak Yati. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Saya sekali lagi mengucapkan selamat dan sukses Terima buat kasih. Mbak Yeti dan teman-teman pengurus BPD ASEPI Jawa Timur. Semoga kedepannya para pengurus serta anggotanya semakin maju dan semakin bermanfaat. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang nonton. Jangan lupa kalian datang ke Inacraft karena kita masih akan langsung berpameran di sini sampai hari Minggu, yaitu tanggal 9 Februari 2025. Oke, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Ipa undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.